Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berjumpa lagi di pembelajaran kita bareng-bareng. Kita akan lanjutkan ya. Setelah kita kemarin mencoba untuk mendaftar di Canva, mendaftar akun di Canva, kita sekarang mau coba mempelajari menu-menu yang ada di Canva ya. Jadi ini adalah, kalau teman-teman lihat, ini adalah tampilan di halaman utama dari Canva ya, Canva. Kemudian ini ada akun setting ya. Ini biasanya tidak pernah saya rubah-rubah gitu ya, karena cuman isinya adalah foto, nama, email, kemudian Teams, dan lain-lain ya. Jarang sekali saya rubah-rubah. Yang perlu diperhatikan, kita akan coba pelajari satu persatu ya menunya. Pertama, dari tombol yang paling sebelah kiri atas ini ada garis 3. Ini kalau kita sorot, dia akan muncul hide menu. Jadi dia akan meng-hide menu yang ada di sebelah kiri kita ini. Kita coba ya. Hilang, jadi lebih luas ya pandangannya, karena semua yang ada di menu ini nanti ada juga di halaman ini ya. Kita munculkan lagi. Oke. Kemudian ini adalah logo Canva, dimana kalau kita klik dia akan membawa kita ke halaman utama Canva ya. Kalau kita klik, coba kita klik. Oke. Kemudian menu berikutnya adalah desain spotlight. Jadi inilah yang menjadi keunggulan ya, yang diunggulkan oleh Canva. Desain-desain apa yang bisa dilakukan di sini. Kalau di sini ada rekomendasi mulai membuat ya, start creating. Ada logo, flyer, banner, poster, business card ya, kartu nama, meme, college, dan lain-lainnya. Terus kemudian di sini ada rekomendasi tentang produk-produk yang bisa dibuat. Di sini ada Instagram ya, untuk buat feed atau reels. Kemudian ada Facebook, ada Twitter, YouTube ya, dan masih banyak lagi. Kemudian kita ke tab berikutnya, tab bisnis. Di sini keunggulan-keunggulan dari menggunakan Canva ya. Pertama, pada kasus ketika kita perlu membuat konten secara cepat ya, kemudian membuat engagement yang lebih baik dengan audiens kita, terus kemudian membangun brand, dan masih banyak lagi ya. Featuresnya bisa kita undang tim kita nanti, misalkan kita ada beberapa orang yang tergabung dalam tim desain, ini bisa diundang. Kemudian kita bisa buat tim templates ya, template yang sering digunakan. Kemudian brand management ini nanti kaitannya dengan brand itu sendiri ya. Kalau di desain berarti kaitannya dengan warna yang digunakan, font yang digunakan, kemudian ornamen jadi supaya konsisten gitu ya. Kemudian industri apa yang cocok menggunakan Canva, disebut media and publishing, newsroom, health and fitness, retail ya, jualan, toko online, marketplace ya, dan lain-lain, masih banyak. Kemudian di sini ada departemen apa yang cocok untuk menggunakan Canva ini. Ada marketing, internal communication, agensi kreatif, ada sales juga. Oke,
Kita lanjut ke tab berikutnya yaitu education. Ya, education ini di sini dijelaskan apa aja yang bisa digunakan. Canva ini digunakan untuk pendidikan itu untuk apa aja gitu. Nah, nanti kita juga bisa punya akses untuk Canva Pro ya. Canva Pro apa namanya dengan license sebagai education creator. Nah, nanti ini perlu dibuat surat keterangan. Kita coba klik aja. Kita perlu keterangan dari sekolah kita, sekolah yang tempat kita ngajar gitu ya. Jadi kita bisa punya akses mirip dengan Canva Pro, tidak ada pembatasan gitu. Oke, ini nanti kita pelajari lebih lanjut. Balik lagi di sini, kemudian sini ada plans and pricing. Ya, plan and pricing. Kita di level yang free, nanti ada level yang pro, kemudian ada level teams, kemudian ada education dan juga not for profit ya. Ini kalau kita mau lihat pricingnya, free itu 0 ya, tidak bayar. Kemudian untuk pro nya 769.000 per tahun untuk satu orang. Kemudian untuk yang tim 1.240.000 untuk 5 orang. Kemudian yang lainnya tadi, 2 yang lainnya ya, education dan for, nah ini ya, for teacher and school, ada teacher and school and district ya. Ini jadi ada 100% free untuk teacher, nanti harus verifikasi di surat keterangan dari sekolah. Kemudian di sini ada menu learn, ini bisa teman-teman gunakan untuk belajar ya. Misalkan kita tentang design school, di sini ada course-nya, ya kan. Teman-teman bisa ambil course-nya, misalkan kita pilih start course, ya kan. Nanti ada video-videonya, teman-teman bisa tonton di sini. Opening Canva for the first time, using customizing template, customizing editor, dan sebagainya. Oke, kita kembali ke halaman awal. Gimana tadi caranya? Ini ya, diklik logo Canva-nya. Oke, kemudian ini ada tombol biru ini, create design. Tombol create design. Kalau teman-teman klik tombol create design ini akan muncul template tadi ya, template yang udah ada di sini, yang sudah disiapkan oleh Canva ya. Teman-teman misalkan mau buat tentang Instagram, tinggal ketik aja Instagram. Oke, nanti semua template yang disediakan, hampir semua ya, mungkin kalau yang nggak ada nanti perlu reference dari Instagramnya, ukurannya berapa. Jadi kalau kita sorot, nah sebelah kanannya ini ada ukurannya 1080 kali 1080 pixel. Oke, misalkan kemudian di sini tidak ada gitu ya, tidak ada template-nya, tapi teman-teman tahu ukurannya berapa, teman-teman bisa pilih ini yang di bawah ini, custom size ya, tinggal diklik tanda plusnya ini. Nah, masukin ukurannya, misalkan 100 kali 100% gitu ya. Nah, kemudian teman-teman klik create new design. Nah, di sini juga di bawahnya ini ada saran ya terkait dengan ukuran 100 kali 100 pixel itu biasa dipakai untuk apa ya? Kalau di sini pakai sebagai Microsoft Teams style ya. Oke, itu menu yang di atas sudah semua ya. Kemudian menu yang sebelah kiri ini home untuk mengantarkan kita ke halaman utama. Kemudian templates itu mengantarkan kita ke template yang disediakan ya.
teman-teman di sini bisa lihat ada template bisnis, misalkan mau buat proposal ya, tinggal diklik nanti di sini akan muncul proposal template ya. Kemudian misalkan di sini sosial media, kita klik ya, tanda panah ini kita klik, kemudian misalkan Instagram post kita buka ya, kemudian ini muncul ya kan, kemudian nanti ada tema-temanya yang bisa kita pakai gitu ya. Oke. Template. Nah, di sini teman-teman juga bisa search ya, template-nya apa gitu kan, misalkan buku, kita enter, nanti dia akan mengantarkan kita ke template buku ya. Oke. Itu tentang template. Kemudian project ini adalah desain-desain yang sudah teman-teman buat ya, desain-desain yang sudah teman-teman buat nanti muncul di sini. Ini karena belum dibuat jadi belum ada yang muncul. Oke, kemudian yang ada tanda mahkotanya warna kuning ini ya, ini ada tanda mahkota warna kuning, itu menunjukkan bahwa dia hanya bisa diakses dengan level pro ya, level pro ya tadi di sini, pro atau teams atau education atau not for profit ya. Tapi nggak apa-apa, kita insya Allah cukup dengan license yang free ya. Content planner juga hanya bisa diakses oleh license yang pro ya. Ini kita klik bisa nanti menentukan brand color ya, misalnya kita mau desain sebuah brand, colornya apa ya kan, dan lain sebagainya, fontnya apa ya kan, logonya juga seperti apa. Content planner sama kita mau bikin merencanakan mau konten apa aja. Kemudian discover apps ini ini adalah aplikasi-aplikasi tambahan yang bisa digunakan di Canva. Misalkan kayak gini nih, mengkonversi dari teks ke image. Kemudian ini shadow, kalau kita mendesain sebuah kotak atau sebuah bangunan gitu ya, nanti dikasih shadow, dikasih bayangan gitu. Ini masih banyak lagi, nanti bisa kita coba satu-satu ya. Smart mockup ini untuk mockup ya, misalkan nah seperti ini, misalkan botol ya, teman-teman mau ngedesain botol minum, kemudian mau ditulis atau dibuat desainnya ya, ini bisa dilakukan ya, bisa dilakukan. Kalau dilihat ini ada yang logonya mahkota warna kuning, itu untuk yang license-nya pro. Tapi ini ada juga yang untuk license-nya free ya, nanti kita coba. Jadi bisa teman-teman desain terus desainnya taruh di mockup botolnya. Di sini ada banyak smartphone, desktop, laptop, tablet, watch, jam ya. Oke, yang berikutnya adalah create team. Create team ini maksudnya kalau kita mau nge-team ya, mengerjakan desain-desain ini dengan beberapa teman-teman kita, nanti tinggal kita masukin aja emailnya, kita ketik bla 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 gitu ya. Kemudian create team. Kemudian yang paling bawah adalah trash ya. Trash itu tempat sampah. Jadi desain-desain yang udah nggak dipakai, image-image yang nggak dipakai, video-video yang nggak dipakai, nanti kita bisa dia secara otomatis akan dihapus secara permanen selama 30 hari. Tapi kalau sebelum 30 hari sudah mau teman-teman mau menghapusnya, jadi bisa pilih opsi ini, kita ke menu trash, kemudian kita pilih nanti filenya, kemudian kita hapus
Oke. Kemudian di pojok kanan bawah ada help ya, seperti biasa. Help ini membantu kita untuk apa yang mau kita tanya di sini. Misalkan bagaimana desain. Nanti ada rekomendasinya. Teman-teman bisa pilih, baca petunjuknya dan seterusnya. Oke, baik teman-teman. Mungkin sampai di sini dulu pembelajaran kita tahap yang kedua, bagian yang kedua, yaitu tentang menu-menu yang ada di halaman utama Canva. Oke, oh iya, satu lagi di sini ada apa namanya? Ada shortcut ya. Jadi tadi sebenarnya ini sama dengan menu Create Design, tapi di sini teman-teman bisa langsung pencet aja desain-desain rekomendasi yang diberikan oleh Canva ya. Ini bisa dicari di sini. Baik teman-teman, terima kasih sudah menyimak pembelajaran kita kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua, dan jangan lupa like, comment, juga subscribe dan share video-video di channel ini supaya lebih bersemangat lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.